Big one. Big Mike. You're Big Mike, right? But everyone calls me Ashton. Hey, Big Mike. Where you headed? Jim? You can eat us, alright? Halo movie lovers, kembali lagi di Lena Gaul Channel. Kali ini kita akan kupas alur sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang atlet football yang berjudul The Blind Side. Gak usah lama-lama lagi, yuk langsung kita lihat alurnya. Driving all over Kingdom Come. Got the football scholarship. Kisah bermula saat Michael Ohen atau yang biasa dipanggil Big Mike dibawa oleh orang tua temannya mendaftar ke sekolah swasta melalui pelatih olahraga yang mengajar di sekolah tersebut. Bukan karena kemampuan akademiknya, melainkan kemampuan olahraganya lah yang menjadi pertimbangan bagi Big Mike untuk diterima di sekolah. Hari pertama sekolah, guru sains yang merupakan kelas pertama bagi Michael Ohen, memperkenalkan Michael pada teman-teman sekelasnya. Banyak anak yang memandangi Michael karena tubuhnya yang besar. Di rumah tempat Michael dititipkan, orang tua asuhnya sering ribut karena sang istri yang tidak menginginkan kehadiran Michael di rumah mereka. Michael bahkan sering mendengar keributan yang terjadi, hal inilah yang membuat Michael memilih lebih sering tinggal di jalanan. Di sisi lain keluarga Tuoi adalah keluarga yang harmonis dan juga sangat mapan. Lie En sang ibu merupakan seorang desainer interior, sedangkan sang ayah Sean Tuoi merupakan pebisnis restoran yang cukup sukses. Anak mereka Collins dan SJ merupakan murid yang bersekolah di sekolah yang sama dengan Michael. Suatu malam, saat pulang dari pertunjukan drama sekolah SJ, keluarga Tuoi melihat Michael yang berjalan dalam hujan dan udara dingin. Sean Tuoi yang penasaran menanyakan Michael hendak kemana, ia pun menjawab akan pergi ke gedung olahraga. Lie En yang tidak tega menyuruh Sean memutar mobilnya. Ia pun memanggil dan bertanya pada Michael dan setelah mendengar jawaban Michael, Lie En yang merasa kasihan mengajak Michael menginap di rumah mereka. Michael pun mengikuti perintah Lie En. Karena kamar tamu sedang berantakan, Lie En kemudian menyiapkan sofa untuk tempat tidur Michael. Meskipun berniat menolong Michael, namun Lie En tetap saja memiliki kekhawatiran jika Big Mike akan mencuri di rumahnya. Saat pagi tiba, Lie En yang sudah rapi turun ke bawah untuk melihat Michael. Namun yang ditemukannya hanyalah sofa yang diisi selimut-selimut yang telah terlipat rapi. Lie En pun mencari Michael dan menemukannya sedang berjalan hendak pergi tanpa tujuan. Karena hari ini adalah hari libur Thanksgiving, Lie En pun mengajak Michael ikut makan bersama keluarganya. Melihat Michael hanya memiliki sepasang pakaian di tubuhnya, Lie En berencana membelikan baju baru bagi Michael. Namun Michael menolaknya dan mengatakan bahwa ia memiliki pakaian yang masih berada di rumah ibunya. Lie En pun mengantar Michael ke rumah ibunya yang terletak di pinggiran kota dan merupakan lingkungan yang kumuh. Takut Lie En akan diganggu, Michael pun melarangnya untuk turun. Saat sampai di depan pintu rumah sang ibu, Michael hanya menemukan pemberitahuan di pintu bahwa ibunya akan segera diusir. Michael yang kecewa kembali ke mobil dengan tangan kosong dan mengatakan bahwa ibunya sedang pergi. Michael yang telah beberapa hari menginap di rumah Tuoi merasa nyaman berada di keluarga Tuoi. Lie En pun yang mulai menganggap Michael sebagai anaknya menawarkan Michael untuk menetap. Michael pun diberikan sebuah kamar lengkap dengan segalanya. Michael merasa sangat senang karena ia belum pernah merasakan tidur di tempat tidur selama hidupnya. Kata-kata Michael pun membuat Lie En merasa tersentuh dan sedih, agar tidak terlihat ia pun bergegas meninggalkan Michael. Kehadiran Michael di tengah keluarga Tuoi ternyata mendapat reaksi dari teman-teman Lie En. Namun Lie En yang mengenal Michael memilih membela Michael dan membungkam teman-temannya. Karena pengaruh pendapat teman-temannya lah Lie En kemudian bertanya pada Colin anaknya tentang kehadiran Michael di keluarga mereka. Ternyata Colin mengatakan bahwa ia sama sekali tak keberatan dan tidak terpengaruh sikap orang-orang yang berkata buruk tentang Michael di sekolah. Untuk mengembangkan bakat yang dimiliki Michael, ia pun dimasukkan ke cabang olahraga football. Namun Michael yang tidak mengetahui sama sekali tentang permainan football terus melakukan kesalahan. Hingga sang guru hampir menyerah dibuatnya. Suatu hari, Michael meminta pada Lie En untuk membantunya membuatkan SIM. Saat Lee menanyakan alasan Michael membutuhkan SIM, dengan polos Michael mengatakan bahwa ia membutuhkan identitas yang bisa ia bawa kemana-mana. Lee pun mencoba membuatkan SIM untuk Michael. Namun karena data diri Michael tidak lengkap,
maka akan sulit untuk memberikannya SIM. Lien pun melakukan langkah lain yakni dengan menjadi wali yang sah bagi Michael. Meskipun untuk menjadi wali Michael tidak lagi dibutuhkan izin dari ibunya, dikarenakan Michael telah menjadi anak negara, namun Lien tetap menemui ibu Michael. Lien bertanya banyak hal tentang Michael, namun ibu Michael mengatakan tidak mengingat banyak. Ia bahkan menangis karena tak bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Setelah sah menjadi wali bagi Michael, Michael pun bisa membuat SIM. Ia pun dihadiahi sebuah mobil oleh Lien dan Sean Tuoi. Suatu hari, SJ bersama Michael mengalami kecelakaan mobil saat akan pergi membeli mainan. Meski SJ terluka namun tidak terlalu parah. Ternyata Michael lah yang melindungi SJ dari kantong udara yang mengembang, yang bisa membuat kondisi SJ lebih parah. Kembali ke latihan football, sang pelatih mulai menyerah melatih Michael. Lien yang hadir, mencoba mengajari Michael dengan caranya. Michael pun mengikuti apa yang dikatakan Lien kepadanya. Dan hasil yang ditunjukkan Michael sangat bagus membuat sang pelatih bertanya pada Lien apa yang ia katakan. Dengan santai Lien berkata memanfaatkan insting Michael yang selalu melindungi. Pertandingan persahabatan pun berlangsung melawan sekolah lain. Dari awal hingga babak ketiga berlangsung, Michael tidak bermain dengan baik. Hingga perlakuan salah seorang atlet yang menendang helm di kepala Michael mengundang kemarahan sang pelatih. Wasit yang dirasa tidak adil membuat pelatih mengatakan pembelaan pada Michael sambil marah-marah. Michael yang coba menghentikannya pun menjadi bersemangat mendengar perkataan sang pelatih. Michael pun bermain dengan baik dan menunjukkan kekuatannya. Pertandingan pun akhirnya berhasil dimenangkan tim Michael. Rekaman SJ saat Michael menahan lawannya dengan tenaga yang luar biasa di pertandingan, membuat banyak tim football profesional yang menginginkannya. Mereka pun datang jauh-jauh untuk melihat Michael berlatih secara langsung. Meski akan diberi beasiswa saat bergabung dengan tim yang akan dipilih, Michael tetap harus mendapat nilai bagus di sekolah sebagai syarat lulus dari SMU. Untuk membantu Michael mendapat nilai bagus, Lien pun menyewa guru privat untuk Michael. Guru tersebut bernama Bu Sue. Sambil terus berusaha mendapatkan nilai agar lulus SMU, Michael harus memutuskan untuk mengambil beasiswa dari universitas pilihannya. Saat yang dinantikan pun datang, dari 3 universitas yang memenuhi kriteria, akhirnya Michael memilih beasiswa dari Universitas Ole Miss yang juga merupakan bekas sekolah Lien dan Sean Tuoi. Karena nilai yang didapat Michael tidak bagus, Lien terpaksa menemui guru sastra Michael. Untuk bisa memperbaiki nilainya guru sastra menyuruh Michael membuat sebuah karangan bebas. Dengan bantuan guru privat dan Sean Tuoi, akhirnya Michael mendapat ide untuk menulis. Tulisan Michael yang menyentuh membuat ia berhasil mendapat nilai yang memuaskan dan lulus dari sekolah dengan nilai yang bagus. Semua yang hadir di wisuda Michael merasa sangat bahagia dan bangga dengan keberhasilan Michael, terutama Lien. Karena Michael memilih melanjutkan sekolah di sekolah yang sama dengan keluarga Tuoi, membuat Michael harus berhadapan dengan Dewan Penyidik Beasiswa. Michael diduga dipengaruhi keluarga Tuoi untuk memilih sekolah dan beasiswa dari universitas pilihan mereka. Tuduhan yang diberikan sang penyidik membuat Michael terpengaruh dan marah. Michael pun langsung meninggalkan ruangan interogasi. Di luar Lien yang menunggu Michael, menjadi sasaran kemarahan Michael. Michael yang terpengaruh kata-kata penyidik, menuduh Lien mendorongnya untuk melakukan segala hal sesuai keinginan Lien termasuk bersekolah di Universitas Ole Miss. Michael pun pergi meninggalkan Lien dengan marah. Sambil menunggu kepulangan Michael, Lien menyalahkan dirinya atas segala yang terjadi. Ia merasa yang dikatakan Michael benar. Meski kenyataannya tidak. Sang suami, Sean mencoba menenangkan Lien dan memberinya semangat. Michael kembali ke lingkungan lamanya untuk menemui sang ibu, namun ibu Michael sedang tidak berada di rumah. Michael pun bertemu Alton, kemudian mengajak Michael ke rumahnya dan karena tidak punya tujuan lain, Michael pun mengikutinya. Alton mulai mengoceh berbagai hal pada Michael tentang keluarga barunya. Michael yang tidak terima dengan kata-kata Alton marah dan menghabisi Alton dan teman-temannya. Lien berusaha mencari Michael, ia pun menyusuri daerah pinggiran tempat asal Michael. Michael tiba-tiba menghubungi Lien dan mengatakan di mana ia berada. Lien langsung menghampiri Michael di laundry. Saat bertemu,
Michael dan Lien berbicara tentang masa lalu Michael dan tentang apa yang diinginkan Michael untuk masa depannya. Lien berjanji akan mendukung setiap keputusan Michael tentang masa depannya. Mendengar apa yang diucapkan Lien membuat Michael bahagia. Michael akhirnya memilih tetap kuliah di Universitas Ole Miss. Sebelum memulai semester baru, Michael diantar oleh keluarga barunya ke asrama Universitas Ole Miss. Lien yang tidak bisa menutupi kesedihannya berpisah bergegas ke mobil meninggalkan yang lain. Michael yang melihat ibu angkatnya bersedih datang menghampirinya, dan meminta pelukan dari Lien. Saat semester baru dimulai, Michael yang menyukai sekolahnya memiliki banyak anak yang menghargai kehadirannya. Michael pun bahagia berada di Ole Miss. Kisah Michael Ohen di Blind Side pun berakhir.